Jatuh, tabrakan. Kapan, Pak? Udah lama sih. Oh, udah lama. Ditabrak apa? Motor sama motor. Bapak naik motor. Bapak sepertinya baru kali ini ikut sini. Dari tadi tuh ada. Iya, baru kali ini ikut sini ya. Iya. Oh, jadi tabrakannya udah berapa lama? Udah ada 5 tahunan lebih. 5 tahun. Ya, oke ya. Nah, ini tim kita nih, ada lagi nanti yang nunggu di sana ya. Nah, itu udah mau nyampe ya. Nah, ya, jiwa-jiwa sudah nunggu. Mereka ini dulunya bukan orang-orang percaya Tuhan ya, Bani Kedar Nebayot ya. Sekarang percaya Tuhan Yesus mereka. Luar biasa. Nah, harus dari sini. Dari pagar-pagar kelihatan, dari sono nggak bagus. Ini kelihatan dari sana. Ini Bu. Ah. Ayo. Tim metanoia. Pak Jimmy sini. Jatuh, tabrakan. Kapan, Pak? Udah lama sih. Oh, udah lama. Ditabrak apa? Motor sama motor. Bapak naik motor. Bapak sepertinya baru kali ini ikut sini. Dari tadi tuh ada. Iya, baru kali ini ikut sini ya. Iya. Oh, jadi tabrakannya udah berapa lama? Udah ada 5 tahunan lebih. 5 tahun ya. Tapi belum pernah dibawa ke itu, ke dokter ya? Dulu ya? Udah. Oh, udah. Mau dioperasi kan nggak jadi. Nggak jadi ya. Ya, oke, Pak. Tapi selama sama saya kenal nggak? Belum pernah ikut kan? Belum. Iya ya, oke ya. Silakan Pak, duduk Pak situ Pak. Iya. Ya, kita mulai ya. Sungguh-sungguh ya, hatinya berikan ke Yesus, pikirannya fokus ke Yesus. Amin. Kita di sini bukan mau cari yang lain-lain. Ya, yang lain-lain itu sifatnya sementara. Masuk dari sini, besok keluar dari sini. Yang penting Yesus itu kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kalau mikirin ini terus, ya, nggak akan pernah bisa kita terima keselamatan. Ya, yang dari sini keluar ke sini. Tapi yang dari surga Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa, hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan bekerja atas semua kami, supaya pesta anak domba Allah ibadah hari ini betul-betul memberi dampak, impact buat kami masing-masing. Sehingga kami semua yang hadir pulang dengan sukacita, pulang damai sejahtera, pulang dengan kemenangan. Kalau ada yang sakit disembuhkan, ada yang susah dihibur, ada yang berseteru diperdamaikan, ada yang kekurangan diberkati, yang bimbang ragu diberikan kekuatan oleh kuasa firman, sehingga mereka tidak lagi ragu bimbang. Mereka percaya betul bahwa ada Yesus penolong mereka. Amin. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, mengalir atas mereka. Mari kita bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, bangkit berdiri. Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kecuali sakit ya. Ya, oke ya. Ikuti doa saya. Biar sungguh-sungguh ya ibadahnya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami siap mengikuti ibadah pesta anak domba Allah yang langsung dipimpin oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan darah-Mu, supaya kami layak masuk takhta kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam. Haleluya. Mari kita terus menyembah Yesus. Kita fokuskan hati dan pikiran kita, biar Yesus sendiri mengambil alih dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita menyembah Yesus Kristus. Kita angkat langsung dari rap. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup,
Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita yang sudah tahu lagu ini, mari kita nyanyikan, amin. Supaya kita harus meresponi Yesus hadir tempat ini. Ketika kita memuji Dia, ketika mulut kita menaikkan pujian ini, ada sesuatu yang bergerak dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Yesus, Engkau kami sembah. Yesus, Engkau yang kami tinggikan.
Yesus, Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami masyurkan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau yang melakukan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu terjadi atas kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terjadilah kuasa-Mu, terjadilah hadirat-Mu di tempat ini Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamahan-Mu terjadi atas mereka yang hadir di tempat ini Yesus. Roh-Mu bekerja di tempat ini, dan roh gagah perkasa menjadi milik kami. Menyembah-Mu, memuliakan-Mu, agungkan-Mu. Yesus Kristus Tuhan, tiada bandingnya, tiada lawannya. Sebab Dia yang punya kuasa, baik di bumi baik di surga. Yesus Kristus Tuhan, Yesus glory, Yesus ajaib, Yesus mulia, Yesus haleluya, haleluya. Dahsyat mulia Engkau Tuhan, dahsyat, 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 dahsyat. Sembah Yesus dan Kau berdiam diri. Haleluya, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Semua serentak mengatakan lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Dahsyat Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus, Engkau yang terhebat, Engkau yang luar biasa. Amin. Haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini lewat kita menyembah Tuhan. Haleluya. Aku mau kalian hadir di tempat ini. Ada sesuatu yang kalian dapatkan di tempat ini. Amin. Mungkin kalian tidak bisa menyembah dimanapun, tapi ketika di sini kalian harus menyembah. Haleluya. Kalau duduk saya anggap lucu. Haleluya. Lucu, saya punya nomor telepon ambulan. Haleluya. Tuhan harus benar-benar supaya hidup kalian diberkati. Amin. Haleluya. Kita nyanyikannya, semua pasti tahu ya. Mari kita semua ya. 1, 2, 3 ya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi imannya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri. Mari maju umat pemenang. Mari kita
Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenal firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Haleluya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, tidak mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Yesus. Haleluya. Nama Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Amin. Allah kita bernama Yesus Kristus juga. Amin. Dia semuanya. Haleluya. Kenapa bisa duduk kembali ya? Perasaan aku gak bilang duduk. Haleluya. Haleluya. Bapak itu diajak. Karena saya tidak mengatakan untuk duduk kembali, karena kita ada memuji Tuhan lagi. Entah bagaimana kalian duduk. Apa sudah kalah lapar? Kau lapar firman Tuhan? Ya, siapa tahu untuk mempercepatkan firman Tuhan terjadi. Haleluya. Nah, kami punya kesaksian, lagu kesaksian, ya, ciptaan kami, ya. Tetapi ini juga sudah pernah didengar di sini. Haleluya. Yesus yang menyinari, ya. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Yesus yang menyinari, memberi damai dan sejahtera. Yesus kepastian, kebenaran di dalam nama Yesus. Ku menang saat kau bertindak, firman-Mu kepastian, kebenaran. Yesus pemilik hidupku, Yesus memegang tanganku, Yesus juru selamatku, Yesus sumber kekuatanku. Siapkanlah, terimalah Yesus, izinkanlah Yesus memimpinmu. Percayalah segenap hati, Yesus pembawa damai kebenaran. Siapkanlah, terimalah Yesus, izinkanlah Yesus memimpinmu. Percayalah segenap hati, Yesus pembawa pasti kebenaran. Sekali lagi, siapkanlah,
terimalah Yesus. Izinkanlah Yesus memimpinmu. Percayalah segenap hati, Yesus pembawa pasti kebenaran. Yesus, Yesus pembawa pasti kebenaran. Yesus, Yesus pembawa pasti kebenaran. Haleluya. Bangkit berdiri supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian. Haleluya. Orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaan. Amin. Ada gairah. Ada roh yang memerdekakan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Puji Yesus, haleluya, puji Jehovah, Firman Tuhan. puji Jehovah Sire, Jehovah Rafa, sama aja ya. Yang mau bilang haleluya, haleluya, haleluya. 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 Jangan dibodoh-bodohin dengan ajaran-ajaran yang gak karu-karuan. Oke. Haleluya. Ayo kita angkat pujian kita. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Tanpa Tuhan yang di dalamku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan Yesus menguasai kami, biar kebenaran ini memerdekakan kami, sehingga kami setiap waktu, setiap saat, selalu hati kami memuji Tuhan. Pikiran kami fokus kepada Tuhan. Bahkan terus-menerus kami rindu dengan Tuhan. Karena kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang memberikan hidup kepada kami. Kalau ada yang bukan dari Tuhan di dalam diri kami, cabut dalam nama Yesus. Biarlah semua yang ada di dalam hidup kami hanyalah kebenaran Tuhan. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya durara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat hamba untuk menyampaikan kebenaran firman, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Hati yang keras, hati yang membatu, kami hancurkan dalam nama Yesus. Pikiran yang cupet, yang buntu, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, biar kebenaran ini memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan
Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang meriah, yang meriah. Oh, haleluya. Silakan duduk. Saudara, kalau kalian memang suka main di sosial media, ya, kalian pasti menerima banyak informasi-informasi, baik itu informasi yang sifatnya duniawi maupun informasi yang sifatnya rohani. Tapi kali ini saya hanya membahas yang rohani, saudara. Saudara adalah yang mengatakan kita menyembah 3 Tuhan, ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya. Ada juga yang melarang kita memanggil nama Allah. Karena itu katanya Tuhannya saudara kita yang dari seberang, ya. Iya kan? Padahal ya, sebelum Muhammad lahir, ya, sebelum Muhammad nabinya mereka ada di bumi, orang Arab yang beragama Kristen, Kristen Ortodok sudah memanggil Tuhan itu Allah. Saudara, nah ini jadi problem, ya, jadi problem. Ya, itu saya pertanggungjawabkan, itu saya bicarakan di muka umum. Selalu saya katakan demikian karena saudara, kalau kita hanya bicara kitab suci, semua orang akan mengklaim kitab sucinya pasti benar. Tapi kalau kita bicara sejarah, tidak terbantahkan. Haleluya. Paham? Sejarah membuktikan, saudara, gereja Koptik Ortodok sebelum nabi mereka, Nabi Muhammad, ya, ada sudah menyembah, memuji Tuhan, menyebut Allah sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalian kalau ya dengar lagu-lagu Arab, mereka juga Allahu Akbar loh. Kita sulit membedakan loh. Mana Kristen, mana Islam. Sulit membedakan. Ya. Sulit membedakan. Ketika dia sebut Yeshua Masih atau Yesus, baru kita tahu. Ya, kalau dia sebut Yesus Tuhan, baru kita tahu ternyata ini orang Kristen. Waktu saya ada di Maroko, di beberapa negara Arab, saya sulit bedakan karena sama penyebutannya. Tapi ketika ya mereka mengakui Yesus Tuhan, baru di situ kita bisa tahu, oh ini ternyata orang Kristen, gitu ya. Nah, jadi nggak usah diperdebatkan, ya. Dulu juga sebelum ada ya agama Kristen di Indonesia, orang Batak sudah mengakui ada yang tertinggi, namanya Debata Mula Jadi Nabolon. Artinya Debata itu Tuhan, ya kan? Ya, kalau kau sebut sekarang Debata, ya salah. Tapi kalau kau bilang Debataku itu Yesus, benar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, itu benar, iya kan? Jadi kalau kau bilang Allahmu Yesus, itu benar. Tuhanmu Yesus, itu benar. Haleluya. Iya, jadi ada pengajaran lagi ya. Ada pengajaran lagi yang melarang orang menyebut haleluya. Ah, ini. Ya, padahal kalau kita baca di Alkitab itu ribuan kali ya kata-kata itu diucapkan, khususnya di Mazmur. Sebenarnya kan haleluya itu ucapan yang diucapkan oleh bangsa Israel ketika mereka berkemenangan dalam apa saja gitu ya. Baik dalam peperangan, dalam apa saja mereka menang, mereka semangat, haleluya gitu ya. Itu ucapan-ucapan semangat. Artinya puji Tuhan, puji Allah. Ya kalau kita ya pasti bilang puji Yesus kan, puji Tuhan kan, puji Allah, tapi jangan diperdebatkan. Oh itu puji Yahweh, haleluya. Iya. Jadi saudara, sebelum Yesus ya, sebelum Yesus menyatakan dirinya ke muka bumi, orang Israel sudah mengenal yang namanya Allah Esa. Mereka meyakini namanya Yahweh, ya. Bahkan mereka sendiri tidak berani menyebutnya itu. Biasanya mereka pakai Adonai ya, Adonai ya. Jadi saudara, tapi orang-orang kudus pada zaman itu ya, itu selalu menyebut haleluya kalau dalam kemenangan. Khususnya kalau kita baca di Mazmur Daud. Jadi
saudara, gak usah diperdebatkan. Haleluya. Karena itu bukan esensi dalam iman Kristen. Haleluya. Jadi jangan yang gak esensi kita perdebatkan. Yang tidak terpenting kita buat paling penting. Gak boleh. Terus ada lagi orang ya melarang orang lain, nggak boleh makan ikan lele, nggak boleh makan ikan patil, nggak boleh makan ikan yang tak bersisik, nggak boleh makan daging babi, nggak boleh makan labi-labi, kura-kura, nggak apa-apa, nggak usah dia makan. Karena Alkitab sudah bilang Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, ya, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus. Jadi biarinlah yang makan, yang penting dia ikut Yesus. Yang diikutin Yesus ini bukan seperti sunnah Yesus. Saudara, sekarang itu lagi gencar-gencarnya ada sunnah Nabi ya. Ya, jadi yang kita ikuti ini bukan sunnah Yesus. Maksudnya bukan kita ikuti, oh Yesus kalau tidur begini, oh Yesus kalau makan begini, Yesus kalau ke kamar mandi begini, Yesus bukan itu yang kita ikut. Yang kita ikuti adalah karakter Kristus itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kita ikuti karakter dia yang penuh kasih, ya, dia penuh kasih. Markus 10 ayat 45 berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Itulah kasih itu. Nah, itulah yang harus digembar-gemborkan di negeri tercinta ini. Haleluya. Kalau itu yang digembar-gemborkan di negeri tercinta ini, pasti negeri ini aman. Pasti negeri ini diberkati. Haleluya. Tapi kalau yang digembar-gemborkan hanyalah doktrin, dogma, macam-macam, pasti terjadi bentrok, pasti terjadi ribut. Karena di otak masing-masing orang sudah punya doktrin, sudah punya dogma. Tetapi kasih itu hanya ada di dalam Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna ya, kasih agape ya, hanya ada di dalam Yesus ya. Di luar Yesus nggak ada. Karena dialah kasih itu sendiri. Dialah yang datang ke bumi ya, untuk memberitahu kepada kita, begini loh cara hidup. Haleluya, haleluya. Kalau Yesus nggak datang dalam kehidupan kita, hidup kita ini barbar semua, menghalalkan sebuah cara. Tapi puji Tuhan, kehadiran Yesus dalam hidup kita minimal dia akan mencegah kita. Ya memang kadang-kadang ada juga yang tetap melakukannya walaupun sudah dicegah ya. Tetapi minimal kita tahu bahwa yang kita lakukan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Haleluya. 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 Iya. Jadi saudara, Anda harus pelajari firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan benar. Ya. Jadi yang perlu Anda kenal itu adalah Yesus. Anda nggak kenal Adam nggak apa-apa, nggak kenal Abraham, Ishak dan Yakub nggak apa-apa, nggak kenal juga Musa nggak masalah, ya, nggak kenal nabi-nabi yang lain nggak masalah. Asal saudara kenal Yesus, pasti saudara selamat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Pak, kalau gitu kita dilarang dong mempelajari tentang Daud, tentang Musa, tentang Simpson, tentang Abraham. Tidak dilarang, tapi jangan itu jadi fokus, jadi esensi. Jangan. Karena fokusnya harus Yesus. Haleluya. 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 Bahkan saudara, Alkitab bilang gini. Saya akan bacakan ya. Alkitab katakan 2 Korintus 3 ya. Ayat 14. Ya. 2 Korintus 3:14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat
menyingkapkannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Orang Yahudi saja, saudara, orang Yahudi saja itu nggak bisa paham kalau dia baca Alkitab. Ya, dia baca misalnya Mika 5 ayat 2, akan bangkit raja, ya, sejak purbakala dari Bethlehem gitu ya. Coba saya baca, dia nggak tahu ini siapa, dia nggak tahu. Ya, Mika ya. Ya, Alkitab bilang begini ya. Sorry sebentar ya. Haleluya. Saya karena kalau apa begini saya nggak persiapkan. Saya minta Roh Kudus lihat situasi apa yang saya harus mau sampaikan ya. Mana nih? Nah, Mika ya. Mika 5 ayat 2. Ya. Ayat 2, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Jadi sebelum ada semua dia sudah ada. Ya, sejak dahulu kala. Saudara, mana ada nabi-nabi saudara yang dianya sudah ada sebelum semua ada. Ya. Ya itu mengacu ke Yesus, tapi orang Israel nggak bakal paham. Bahkan nabinya sendiri bernubuat dia nggak ngerti. Contoh, kita baca di Yesaya ya. Yesaya pasal 9 ayat 5 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mereka nggak ngerti. Padahal ini nabinya asli orang Yahudi loh. Iya kan? Saudara, kalau mereka mau ya terbuka, rendah hati, datang kepada Tuhan, mereka pasti berpikir dong, ya kalau seorang nabi yang akan lahir, masa namanya penasihat ajaib masih oke, nggak ada masalah. Gak ada masalah, penasihat ajaib gak ada masalah. Tetapi Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, itu jadi masalah harusnya. Raja damai gak ada masalah, gak ada masalah. Tapi Allah yang perkasa, saudara, harusnya kan orang Yahudi ini bisa paham. Loh, kok Nabi gua menubuatkan telah lahir? Saudara, banyak orang nggak paham arti nubuatan. Jadi ini dikritik oleh saudara-saudari kita yang dari seberang sana. Dia katakan, kan telah lahir. Sedangkan Yesus lahir 1 Masehi. Ini telah lahir. Ini jaraknya kurang lebih 1400 tahun apa 1700 tahun. Ya kan? Kan telah lahir. Ya sekitar gitulah ya. Yang penting 1000-an tahun lah ya. Saya kan nggak persiapan. Yang penting intinya belum lahir, telah lahir. Kan telah lahir. Saudara, jadi nubuatan itu adalah sesuatu yang telah ada di dalam roh kita yang kita sampaikan. Itu arti nubuatan. Misalnya, saya bilang, siapa? Si Hendrik ya? Siapa namanya? Hendrik lah. Siapa itu namanya? Lupa saya. Sinaga lah, Sinaga. Itu bukan. Firman apa siapa ini? Mana itu yang orang ini? Nggak datang lagi dia. Aduh, yang... Iya, dia... Caniago. Nggak datang dia. Iya. Iya, Caniago dia ya. Orang dari Sumatera Barat ya, Padang, Minang ya. Jadi, saudara, kalau nubuatan itu artinya, itu sudah ada. Di dalam yang bernubuat itu dia sudah ada. Tapi di alam nyata orang belum bisa lihat. Seorang nabi ini berkata telah. Bukan berarti telah itu di alam nyata kalian sudah lihat. Saya ngomong, lihatlah itu. Banjir. Belum ada banjir. Kalian bilang saya gila. Tahu-tahu nanti 10 tahun kemudian betul banjir bandang luar biasa. Nuh dibilang gila. Karena Nuh bilang apa?
Nuh bilang akan banjir, betul nggak? Air ini akan menutupi seluruh bumi, betul nggak? Iya kan? Mari kita buat batra, betul nggak? Tapi ada yang mau nggak orang kampungnya? Jauh kali itu dari laut, ngapain buat batra? Mereka pikir gimana dorongnya ke sana, ya? Saudara, pasti ingat Anda berapa lama Nuh buat batra itu? Berapa tahun? Hah? Iya, yang penting tahun-tahunan lah, ya kan? Bayangkan nunggu tahun-tahunan, saudara. Haleluya, haleluya. Saudara aja nunggu 1 hari aja langsung saudara bilang Pak Lubis nggak datang tadi, dia bilang, kata ada berapa orang bilang tadi, kami pikir Pak Lubis nggak datang, padahal kami datang tepat jamnya, jam 2 udah nyampe. Apalagi jam 2:30 belum nyampe, udah pasti bilang nggak datang. Padahal memang kesepakatan kita jam 2 kita di sini berkumpul untuk memuji menyembah Tuhan dengan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya kan? Tapi kan sudah mulai ragu kan? Iya. Betul kan? Tuhan kan sudah bilang, nanti ya kau akan punya anak. Ini anak perjanjian, namain Ishak. Lahirnya dari siapa? Lahirnya dari Sarah. Tapi akhirnya anak yang pertama siapa yang lahir? Ismail. Kenapa? Karena selingkuh. Disuruh. Iya. Iya, tapi kalau dalam Kristen tetap tidak boleh. Saya kan konteks Kristen loh, ya. Nanti saudara bilang, wah boleh, gua disuruh. Nanti giliran Alek bilang, Pak, gua suruh lu. Iya. Iya, jadi saudara, iya. Tapi masih dengar ya kalau saya ngomong ya? Iya. Kalau nggak dengar biarin dulu gitu. Masih dengar ya? Iya, haleluya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, harusnya itu anak pertama itu harusnya si Ishak. Tapi jadinya Ismail. Karena si Abraham tidak sabar dan juga dipengaruhi oleh istrinya siapa? Suruh kawin sama? Iya, namanya Hagar. Disuruh. Kalau Abraham pria sejati, ada-ada aja lu, gila lu. Bisa kan? Tapi Abraham bilang, kesempatan ini. Akhirnya setelah dia kawinin ini si Hagar, jadi nggak? Jadi anak kan? Iya. Apakah Sarah nggak melahirkan? Iya, melahirkan kan? Kira-kira 10 tahun lebih kalau nggak salah ya. Melahirkanlah Sarah. Betul nggak? Ah, kan manusia nggak sabar. Haleluya. Haleluya. Iya, makanya mereka nggak percaya kalau itu nubuatan untuk Yesus. Mereka nggak sabar. Padahal kalau menurut konsep agama Yahudi, nggak mungkinlah Nabi itu dikatakan Allah yang perkasa. Itu nggak mungkin. Itu pasti nubuatan yang bukan untuk Nabi. Iya kan? Iya. Karena itu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Kristus nggak menyingkapkan, jangankan kalian, orang Yahudi aja, ya, yang kitabnya itu nggak akan paham. Dia nggak paham, ya, dia nggak paham. Banyak saudara ayat-ayat yang sudah disampaikan tentang kedatangan Kristus di kitab Yahudi di Perjanjian Lama, tapi mereka nggak bisa paham. Karena kalau bukan Kristus yang menyingkapkan, nggak paham. Haleluya. Jadi kalau Anda mau belajar, jangan belajar sama manusia. Belajar langsung sama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Pak, kalau begitu nggak boleh dong. Kita punya guru manusia. Boleh, maksud saya
Kalau kalian tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, apapun saudara yang diajarkan kepada saudara, saudara nggak akan bisa, ya, nggak akan bisa memilah-milih, nggak ada filter, ya. Yesus dahsyat, amin. Haleluya. Yesus ajaib, amin. Haleluya. Iya, jadi orang Yahudi tidak bisa percaya. Sampai sekarang mereka itu di tembok ratapan jedot-jedotin kening terus, menunggu datangnya Yesus. Menunggu datang Yesus, jedot-jedotin kening, mendatangkan Mesias, kapan kau datang? Puji Tuhan, kalian di sini saya lihat gak ada yang jedot-jedotin. Gak ada, saya lihat jedot-jedotin, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Gak ada yang jedot-jedotin kan? Saudara, saya ya pernah melihat ada orang hitam banget sininya. Saya pikir apa ini, dia nunggu Yesus apa ini? Haleluya. Iya. Saudara, jadi kalian ini ya, carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Sungguh-sungguhlah ikut Yesus. Haleluya. Janganlah kalian menyimpang ke kiri ke kanan. Tetaplah sembah Dia. Jangan persoalkan yang remeh-temeh, tapi fokus kepada Yesus. Haleluya. Nah, jangan kalian nanti apa? Caci yang makan. Ini ada saksang nih. Jangan kalian caci, haram lu, maka haram. Jangan. Tapi yang nggak makan juga kita siapin. Iya kan? Iya. Saya tahu mungkin ada yang masih baru-baru ya. Baru-baru ikut Yesus. Saya aja ya sudah 27 tahun ya. Jadi Kristen, jadi pendeta. Saya nggak suka makan saksang, daging babi. Betul, tanya istri saya. Jadi kalau istri saya masak daging babi atau mereka beli di mana gitu, saya nggak mau. Saya makan ikan atau telur atau lain. Karena kan latar belakang saya memang Islam, jadi apa ya, kurang serk aja. Tapi kalau memang nggak ada yang dimakan lagi, saya makan. Tapi kan nggak lahap. Harusnya tadi kalau pakai ikan lele misalnya atau ikan mas di arsik misalnya, saya bisa 2 piring makan. Tapi kalau pakai daging babi mungkin 2 suap, ya udahlah. Namanya lapar kan. Nah, ini udah 50 tahun. Iya. Ada yang ibu itu baru percaya langsung makan dia. Ada. Ternyata dari dulu dia kangen sama Yesus itu karena katanya dagingnya lezat, mungkin begitu. Ada yang baru percaya berani makan, ada. Iya. Jangan perdebatkan. Itu nggak ada kaitannya kepada keselamatan kita. Haleluya. Haleluya. Keselamatan kita itu sudah diselesaikan Yesus di atas Golgota. Dia berkata sudah selesai. Dan sekarang tugas kita hanya ikutilah apa yang difirmankannya. Haleluya. Amin. Itu aja tugas kita, ya. Jangan kita melanggar apa yang difirmankannya. Kalau kita melanggar apa yang difirmankannya, ya mana bisa kita mengalami kerajaan Tuhan. Alkitab bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Anda sudah pernah merasakan di bumi seperti di sorga? Belum ya? Iya. Pernah ya? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum. Iya kan? Haleluya. Saya kemarin ya sangat senang sekali. Kenapa? Saya lihat, wih, antusias mereka ini. Ada grup-grup yang suka dengan pengajaran ya. Sudah 2 hari saya kasih pengajaran. Mereka nggak datang lagi. Ya udahlah. Saya pikir ngapain saya bahas sampai dalam-dalam kalau yang mendengar nggak begitu
senang gitu ya. Iya. Nggak begitu senang. Ya. Jadi saudara, kenapa kalian menyembah Yesus? Kenapa coba? Kenapa kalian ini menyembah Yesus? Gimana Bu? Karena percaya, terus? Karena keselamatan. Hah? Taat dan setia. Iya. Hah? Karena hidup yang kekal. Siapa lagi tuh? Kenapa? Kenapa Bapak sembah Yesus? Haleluya, berikan sorak-sorai batu. Karena Yesus adalah Tuhan Allah. Amin. Dia jalan kebenaran, dia jalan kehidupan. Ya. Gak ada lagi jalan kebenaran dan kehidupan di tempat lain. Ya, Yesus itulah jalan kebenaran dan kehidupan. Saudara, Nabi hanya bisa nunjukkan ini loh jalan kebenaran, ini loh jalan kehidupan. Tapi Tuhan, dia harus berani ngomong, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Makanya kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan Allah. Kenapa? Dia bukan menunjuk jalan benar, dia bukan menunjuk jalan untuk hidup, tapi dia sendiri yang mengatakan, akulah kebenaran itu, akulah kehidupan itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya kan? Iya. Makanya saudaraku yang saya kasih, Alkitab bilang begini. Saya akan baca. Ya. Saya akan baca ya. Ya, saudara. Bentar ya. Saya akan baca di dalam Yohanes berapa ini? Ya, Yohanes 15 ya. Yohanes 15 ayat 7 ya. Yesus bilang gini, jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, aku, ya, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Haleluya. Nabi nggak boleh ngomong gitu. Nabi nggak boleh. Nabi ngomong harus begini. Inilah firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh. Hanya Tuhan yang boleh bilang, kalau kamu tinggal dalam firmanku, kalau kamu tinggal dalam aku, tinggal dalam firmanku. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, ya, kalau kamu tinggal dalam firmanku, ya, kamu terlepas dari maut. Saya akan baca ya. Mana itu? Yohanes berapa itu? Ya. Siapa yang bisa dapatkan itu luar biasa itu. Yohanes berapa yang mengatakan? Ini. Ya. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, kata Yesus, ya, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, bahwa akulah Tuhan itu, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi dosa yang membawa orang maut, dosa apa? Dosa yang menghujat Yesus. Kalau saudara nggak menghujat Yesus, dosa itu nggak bawa maut. Saudara minta ampun. Tapi kalau saudara udah percaya Yesus terus menghujat Yesus, nggak akan diampuni. Haleluya. Haleluya. Mungkin ada yang bertanya ya. Ada di ayat lain, ya, di ayat lain begini. Kalau kau menghujat anak manusia, kau diam. Tapi menghujat Roh Kudus tidak. Kalian harus paham.
Anak manusia memang datang untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk membinasakan. Betul nggak? Iya, makanya dia datang ke bumi mengambil rupa manusia. Pada waktu itu kau hujat Yesus nggak apa-apa. Dia sebagai anak manusia nggak apa-apa. Memang dia datang untuk mati di atas Golgota untuk menyelamatkan kita. Bahkan tentara Romawi yang bunuh dia pun diselamatkan. Kenapa? Karena kan Tuhan bilang, ampunilah mereka. Masa Tuhan ngomong ampuni nggak bisa diampuni sih? Ya kan? Tentara Romawi kan dia bunuh Yesus atas perintah Pilatus, atas desakan orang Yahudi. Makanya ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi kenapa menghujat Roh Kudus tidak diampuni? Karena saudara, Allah kita itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Betul nggak? Jadi kalau Anda baca Lukas 1 ayat 35, di situ malaikat Gabriel datang ke Maria. Kau akan mengandung. Bagaimana mengandung? Saya belum pernah berhubungan dengan laki-laki, belum pernah berhubungan suami istri. Roh Kudus akan turun atasmu. Haleluya. Dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Nah, ini disalah mengerti oleh banyak orang. Katanya, masa Roh Kudus keluar dari itunya Maria? Nggak ada ayatnya bilang gitu, nggak ada. Kita baca ya. Nggak ada saudara. Ya Lukas ya. Lukas 1 ya. Oh berarti besok kita ganti waktu ini. Asar jam berapa ya asar? Oh, jam 4 jam 4 apa jam 3? Ya. Ya ini ya, oke ya. Ya. Oke. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu adalah disebut kudus. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus itu turun menaungi dengan kuasa yang maha tinggi. Jadi nggak ada ayatnya bilang Roh Kudus keluar dari situ. Tahu nggak? Dari punya perempuan, nggak ada. Nggak ada. Haleluya. Terus bagaimana dengan anak yang kudus? Bagi Allah nggak ada yang mustahil, bagi Allah cukup. Jadi Tuhan maha hebat, Tuhan maha kuasa. Haleluya. Tapi roh Allah tadi, roh Allah itu kudus, roh kudus tadi, roh Allah tadi itu berdiam secara menyeluruh di dalam dagingnya, di dalam tubuhnya Yesus. Haleluya. Ya, saya akan baca ya. Saya akan baca ya. Di dalam Kolose. Ya. Kolose 1 ayat 9 ya. Wih, saya minum dulu lah. Haleluya. Ya, supaya kalian benar-benar bisa mengenal dia ya. Soalnya kami jauh-jauh dari sana. Tujuannya supaya kalian makin kenal dia ya. Kolose 1:19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dalam Kristus tadi ya. Terus saya akan bacakan ya. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus ya. Tadi kepenuhan Allah di dalam dia ya. Terus Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Saudara begini, saya mau tanya ya. Bu sini bu. Ibu sini. Ya ibu. Anak ini aja ya Nani, biar gampang sini. Sini. Sini kasih contoh sini. Sini. Nah ibu cepet ibu. Contoh. Biar gampang sini. Nah. Ya. Ini kan fisik. Dia punya roh nggak? Punya roh. Oke. Kalau ibu ini kepenuhan roh setan namanya apa?
Namanya kesurupan. Namanya ini Bu, ini kepenuhan roh setan. Jadi dia kemana-mana yang bawa roh setan. Namanya apa? Iblis. Iya betul, namanya iblis. Makanya Yesus bilang kepada Petrus, hei, kau iblis, kau tidak tahu apa yang diinginkan Allah, hanya pikiranmu aja yang kau pakai, kan gitu. Karena waktu itu Petrus itu mau menarik Yesus, jangan kiranya terjadi atasmu. Kalau waktu itu Yesus nggak ngomong begitu, Yesus nggak sampai di atas Golgota. Saudara dan saya, dulu sebentar. Sekarang dibalikkan. Kalau ibu ini semuanya kepenuhan roh Allah, dipimpin roh Allah. Namanya? Titin. Titin. Jadi dia kepenuhan kalahan. Tapi bedanya ibu ini apa? Ibu ini punya roh. Sebelum ada roh Allah, dia sudah punya roh duluan. Namanya roh apa? Roh manusia. Ya. Sehingga walaupun dia kepenuhan roh Allah, dia nggak bisa dikatakan Allah yang menciptakan langit bumi, karena habit dasarnya roh artinya dia hanya manusia yang kepenuhan roh kudus. Tapi Yesus tidak punya roh manusia. Dia Allah itu sendiri. Allah itu roh. Jadi di dalam dia itulah kepenuhan roh Allah itu. Makanya kita menyembah dia. Karena nggak mungkin kita menyembah yang nggak kelihatan. Pohon. Apa? Oh iya, silakan duduk, Bu. Ya, kita nggak mungkin menyembah. Ya. Iya. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara harus bisa jawab, kenapa kalian sembah Yesus? Karena Yesus itu adalah kepenuhan kealahan. Haleluya. Makanya kalau ditanya, kok Tuhanmu mati? Nggak mati. Karena Tuhan itu roh. Allah itu roh. Allah bisa mati nggak? Nggak bisa mati. Rohmu bisa mati nggak? Nggak bisa mati rohmu. Ibu, rohnya bisa mati nggak? Yang mati apanya? Jasadnya. Haleluya. Rohnya nggak bisa mati. Makanya kalau ibu nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, rohnya bisa masuk ke api neraka, ya kan? Tapi kalau sungguh-sungguh sama Yesus, rohnya masuk dalam kerajaan Tuhan. Betul ya? Amin ya? Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih, Yesus itu ya, Gabriel datang ke Maria. Maria bilang, gimana gua mau mengandung? Gua kan belum pernah disentuh laki-laki. Roh Allah, Roh Kudus akan turun atasmu. Haleluya. Bukan Roh Kudus akan keluar dari itumu. Bukan. Jadi jangan jangan dibolak-balik ayatnya. Jadi makanya saudaraku yang saya kasih, kenapa kita harus menyembah Yesus? Karena Yesus itu adalah Tuhan Allah. Kenapa kita katakan Tuhan Allah? Karena dia kepenuhan kealahan. Kenapa dia kepenuhan kealahan? Karena dia ada di muka bumi, bukan hubungan suami istri, bukan sperma dan sel telur. Dia ada di muka bumi karena roh dan firman Allah itu datang ke bumi mengambil rupa manusia. Itulah sebabnya kita sembah dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita sembah dia. Haleluya. Anda sudah paham? Harus bisa jawab ya, kenapa kalian sembah Yesus ya. Karena selalu orang bilang, kok kau sembah manusia sih? Kok manusia kau sembah? Manusia kau sembah? Iya, manusia nggak boleh disembah. Nggak boleh disembah manusia. Tapi Yesus harus disembah. Karena Yesus adalah Tuhan Allah. Haleluya. Karena di dalam dialah kepenuhan kealahan itu. Kalau sekarang ada yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan Allah, ya bertobatlah. Oh Pak, saya sejak kecil Kristen, saya nggak tanya agama. Ada orang bilang, Pak, kenapa baptis orang Islam? Saya nggak pernah baptis orang Islam. Saya baptis orang yang percaya Yesus. Kristen pun kalau nggak percaya Yesus ngapain dibaptis? Jadi saya nggak pernah baptis orang Islam ya. Karena ada yang nanya saya, kenapa Bapak baptis orang Islam? Enggak pernah.
Wah itu bukan, saya baptis orang yang percaya Yesus. Jadi walaupun Kristen, kayak saudara Martin, dia bilang enggak, saya nggak mau dibaptis, ya nggak dibaptis. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, jadi saudara, jangan kalian mempersoalkan hal-hal yang tidak penting. Ya, marilah kenali Tuhan Yesus dengan benar sehingga hidupmu diberkati. Haleluya. Saudara, saya dipanggil Tuhan juga dari latar belakang yang mirip dengan saudara. Ya, waktu saya masih ngontrak di gang kecil, waktu itu baru nikah dengan istri saya, jemaat 3 orang, saya bilang nanti saya akan bawa anak saya pelayanan sampai ke luar negeri dan saya akan mengelilingi beberapa negara. Orang bilang saya gila. Itu orang kalau nggak percaya gitu. Tapi terbukti saudara. Saya sudah pernah khotbah di Jepang. Saya pernah khotbah di Hong Kong. Di Singapura nggak usah dihitung. Di Malaysia berulang-ulang kali. 4 bulan yang lalu pun dari sana. Ada beberapa minggu di sana. Dari kemana-mana pelayanan. Saudara. Jadi nubuatan itu harus digenapi. Makanya sekarang kita percaya Yesus ini, kita mengenal Yesus ini, ya, ini bukan karena kuat gagah kita, ini karena Tuhan yang memberikan kepada kita iman, sehingga kita boleh percaya. Dan Yesus datang itu pun ke muka bumi, itu bukan dia datang sesuka-suka dia. Sebelum dia datang, sudah ada nubuatan ribuan tahun yang lalu dia akan datang. Maka nubuatan itu digenapi. Itulah sebabnya kita berkata bahwa Yesus datang bukan karena mau dia, tetapi karena sudah nubuatannya, makanya dia harus datang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kalau ada nabi kan, nabi datang sesuka-sukanya. Ya. Tapi kalau Yesus enggak, dia memang susun rapi. Nubuatan, nubuatan, nubuatan. Jadi enggak suka-suka dia datang gitu aja tiba-tiba, wait. Nah, jadi ada bukti-buktinya. Haleluya. Ada yang mau bertanya coba? Ada yang mau bertanya? Enggak ada ya? Iya, saudara begitu saudara. Haleluya. Iya. Karena itu, ya, saudara harus kenali Tuhan Yesus. Amin. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya di dalam Dia. Oke, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita doa. Ayo bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kita doa. Ikuti doa saya, haleluya. Ikuti doa saya semua ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami buka hati, mengizinkan Tuhan Yesus yang berdaulat dalam hidup kami, yang memimpin hidup kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah Tuhan Allah, satu-satunya, nama satu-satunya. Engkaulah juru selamat kami yang telah menebus kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah ditebus oleh kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kita doa buat makan ya. Tuhan Yesus, kuduskan makanan minuman. Kami makan minum sehat. Kami terus cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara silakan duduk ya. Anak-anak tenang dulu ya, karena siapa tahu kurang, jadi yang dewasa dulu, nanti anak-anak saya bisa urusin, gampang ya. Kasih dulu yang dewasa. Dari sini dulu. Ya. Oh iya, siapa yang B2? Mana ada tajuk tangan? Sekarang gini, yang B2 di depan. Depan. Jangan bersalahan, nggak boleh. Jangan bersalahan ya. B2 itu maksudnya babi, Bu.
Bukan. Enggak, ya, ada untuk ibu ada, tenang. Ada. Ya. Maaf ya. Ini yang babi ya. Maaf bukan. Yang ya maaf. Daging babi ya, yang mau ya. Harus tulus hati. Ya. Udah kudus. Ya, udah kudus, tenang ya. Ya, supaya jangan terganti-ganti. Ya ada Bu, ada, tenang aja. Bisa tuh ada juga. Jangan pergi dulu ya, duduk situ biar ketahuan ya. Rapi ya, kita anak Tuhan makin hari makin berubah karakternya ya. Nah. Nah. Jangan keluar dulu deh ya, biar ketahuan deh. Nah. Nah. Nih bagi. Doyan nggak babi? Kamu makan nggak tuh? Nanti di luar kamu nyanyi lagi. Jangan nyanyi keluar kamu. Bu, ibu mau ikan atau daging babi? Mau ikan. Ikan itu, aduh. Jangan ya, ada ikan kok. Iya. Sebar dulu kan. Nggak boleh itu. Jangan dulu, nanti dulu kalau lebih. Haleluya. Nah, daging babi. Makanya saya jemaat yang paling pusing di sini nih. Ada yang mau B2. Nah. Hah? Oh gitu? Ya, apa yang kalian minta kita doa pasti Tuhan kasih. Pesan dulu di Arab. Nanti kalau buruknya udah datang ya. Ya. Udah boleh. Hah? Itu boleh? Udah nggak ada ya? Udah. Oke. Sekarang yang makan ikan sini. Hah? Ayam. Jangan jauh-jauh Pak, situ dulu Pak, belakang aja. Belajar teratur ya. Manuk. Kami sudah jauh-jauh, kalian harus hargai ya. Duduk situ biar ketahuan. Jangan pergi dulu. Karena nanti ketahuan yang ada nggak kebagian, yang kebagian. Ya, yang ikut ibadah dulu ya. Kalau nggak ikut ibadah, Aku tahu yang kebelakangan datang loh. jangan ambil dua-dua. Yang ikut ibadah dulu. Ayam. Gak ada ikan. Daging babi ada. Ini ayam. Lagi jaga. Oh. Maaf ya kalau yang tadi nggak ikut ibadah, kalau lebih baru bisa ya. Ayam. Sekalian air minumnya. Nanti ya. Ini juga alat belakang. Siapa ya? Ayam. Karena aku tahu kan. Maksudnya yang ikut ibadah dulu. Kalau apa orang luar juga nggak apa. Ayam aku bagi. Hah? Air, ambil. Air ya. Dibagi airnya. Oh, bagi. Ayam. Harusnya bawa kotaknya 2 itu air. Takutnya nggak cukup ini. Ntar dulu, satu-satu dulu. Ibu lagi ya? Ibu. Yang udah dapat nasi. Ini Bu, airnya Bu. Iya. Berarti kalau tahu gitu besok kita harus bawa 60 kayaknya. Ayam. Bapak ini belum yang di belakang. Iya. Pak, air Pak. Iya.
Udah, Pak? Belum, baru air. Oh, ini belum, Bu. Ini ayam. Makasih. Nah. Ya. Makasih, Bang. Iya. Ini siapa lagi nih ayam? Oh, itu. Belakang. Wah, ini besok bawa ini harus 2 loh ini. Kurang ada nggak satu di sana? Air. Bentar ya. Ayam. Iya, ayam. Ah, ini belum. Ini juga ayam yang buat naik sepeda ini. Iya, nanti Bu. Kalau lebih. Yang di sini lo. Ah, ini. Udah kasih kalau ada. Ah, maksudnya Bu yang ibadah, Bu. Ah. Iya. Udah ya? Ibu udah dapat? Ayamnya habis. Oh, belum ini. Belum. Babi. Aduh. Iya, oke. Aku lagi ngerasain ini Om. Oh, iya. Ginjal aku. Ada. Ayamnya ada? Ayamnya ada. Itu. Waduh, bahaya itu. Babi. Babi. Itu. Yang mana babi? Ayamnya? Wah, ayam gimana itu? Ini ada ayam dulu lagi. Ini ada ayam 2 lagi. Yang orang tua dulu. Iya, ini orang tua. Iya, karena bukan apa-apa. Kadang kita bawa banyak dulu lebih. Ini di dalam. Sorry Pak, kalau ada sisa Pak. Tapi kayaknya dagung babi Pak. Mau Pak? Ya kalau babi mau nggak apa-apa. Bu, di dalam ini ada 3 ayam yang potongannya. Kalau punya anak kebagi gitu loh, udah rata. Ini anaknya. Maka habis masalahnya, ya. Ya. Itu udah kan? Udah ya? Udah ya? Waduh, besok harus lebih. Makasih ya Tante.